Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Ayu Naipurhu Patikawa. Saya pendeta Jemaat di GPB Menara Iman Sekayep yang dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di dua pospelkes, yakni pospelkes Roti Hidup Munyau dan pospelkes Kalam Hidup Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai akan aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan berkat bagi kehidupan kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau karena kami boleh hadir di dunia ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini berbicara bagi kami sekalian, dan kami boleh memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami, dan firman ini boleh memberkati kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 yang menyatakan bagi kita, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini merupakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Namun kehidupan ini pun juga bisa saja keluar daripada jalan-jalan yang Tuhan sudah tentukan dan keluar daripada perintah-perintah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa berpikir bahwa apa yang harus kita ambil dan hidup yang seperti apa yang harus kita ambil untuk kita jalani bersama. Hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan itu merupakan sebuah perintah daripada Tuhan. Namun kalau orang menginginkan untuk hidup kudus, orang itu bukan saja dia yang rajin beribadah, dia yang taat beribadah, tetapi dia juga harus rajin dan harus taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena hidup yang kudus itu adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan menginginkan bagi kita sebagai umat manusia, sebagai orang percaya, untuk meneladani apa yang Tuhan inginkan, yakni meneladani sikap dan karakter Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Pertanyaannya bagi kita sekalian, siapakah sesama kita? Apakah sesama kita itu adalah orang yang satu suku? Ataukah adalah orang yang satu darah dengan kita? Ataukah adalah orang yang merupakan ada hubungan kedekatan dengan kita? Tidak. Tetapi sesama kita adalah baik orang yang tidak kita kenal maupun orang yang kita kenal, itu adalah sesama kita. Nah, dan Tuhan menekankan di dalam firman pada pagi hari ini bagi kita, bagaimana kita memiliki kasih. Kasih itu kita bisa ketahui bersama bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Allah menganugerahkan kasih Allah, Allah menganugerahkan kasih Tuhan bagi kita untuk kita bisa
menjalani hari-hari kita dengan penuh tanggung jawab kepada Dia. Dan Dia menginginkan supaya bangsa Israel pada saat itu pun juga hidup dalam kekudusan. Bukan saja bangsa Israel, tetapi sampai detik ini, kita pun yang ada di dunia ini diajak untuk memiliki hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang hidup kudus, artinya kita sudah bisa ketahui bahwa kita harus menaati seluruh perintah Tuhan. Namun lebih spesifik, bahwa firman Tuhan di pagi hari ini ingin mengajak kita untuk bagaimana kita memiliki kasih yang tinggi bagi orang-orang yang menyakiti kita, bagi orang-orang yang mendendam bagi kita, bagi orang-orang yang mengecewakan hati kita, bagi orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan disinilah Tuhan ingin menekankan bahwa di dalam Roma pasal 12 ayat 19, hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Saat orang memfitnah kita, saat orang tidak menyukai kita, saat orang berbuat jahat kepada kita, saat orang ingin menjatuhkan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas dia? Sedangkan di dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak boleh membalas dendam kepada orang lain. Malahan kita diajak untuk membagi kasih. Memang Bapak Ibu Saudaraku, sangat sulit sebagai manusia untuk bisa membagi kasih bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi percayalah bahwa di dalam firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 19 yang tadi saya sudah sampaikan, disitulah menekankan pembalasan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Itu pembalasan, itu bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Namun Tuhan ingin mengajak kepada kita supaya kita harus mengampuni, kita harus mengasihi orang lain yang menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita. Karena apa? Di dalam Matius pasal 22, di situ tertera hukum yang terutama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita pun juga harus mengasihi diri kita. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Sama saja kita tidak mengasihi diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan di pagi hari ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun kita berjalan di tengah-tengah kehidupan yang sangat gelap, kita harus hidup menjadi manusia yang memiliki terang kasih Tuhan, memiliki hidup yang kudus seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka bukan saja hidup kita yang diberkati, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita pun juga bisa diberkati. Dosa orang-orang yang menyakiti hati kita, dosa orang-orang yang memfitnah kita, dosa orang-orang yang mendendam kepada kita, semua diampuni jika kita mau hidup seturut dengan cintanya, hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, yakni mengasihi sesama. Jadi memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan Allah yang melihat, Tuhan Allah yang mengawasi, Tuhan Allah yang mendengar, Tuhan Allah yang melihat apa yang terjadi kepada kita. Dan oleh karena itu, kita harus menyerahkan segala pergumulan kita, segala kesakitan kita, kepahitan kita, apapun yang kita rasakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan saja yang turut campur dalam segala hal. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita tidak boleh memiliki rasa benci, agar kita tidak boleh memiliki rasa kepahitan, agar kita tidak boleh memiliki rasa dendam kepada orang lain, ataupun menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa? Itu akan menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan, karena kita memiliki dendam. Dan sampai detik ini pun kita
kita sudah memasuki Prapaskah, artinya kita akan sama-sama menghayati kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan dihianati, di mana Tuhan disakiti, di mana Tuhan difitnah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia tetap menaruh kasih bagi orang-orang seperti itu. Karena dia tidak memiliki sikap yang dendam, sikap menjadi orang yang menyimpan, ataupun juga sikap menjadi orang yang tidak menyukai orang lain. Karena itu, kita diajak untuk mencari serupa dengan Tuhan. Mungkin tidak serupa wajahnya, serupa dengan mukanya atau mimik mukanya, namun serupa dengan sifat dan karakter daripada dia, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita mengasihi diri kita sendiri. Karena bukti nyata, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga mengasihi sesama kita. Maka kita pun juga mengasihi Tuhan kita yang penuh dengan kasih itu. Dan selamat menjalani aktivitas di hari ini dengan penuh kasih, dan serahkan seluruh kehidupan kita, perjalanan kita di hari ini hanya kepada Dia yang penuh kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih banyak, karena Engkau telah mengajarkan kami kasih yang sesungguhnya. Engkau telah mengajarkan kami untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang melukai hati kami. Dan Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyimpan kesalahan dan tidak menyimpan dosa kami untuk menjadi batu sandungan. Tetapi Engkau ingin mengajarkan kami untuk bisa memiliki kasih yang sesungguhnya seperti Engkau. Tuhan yang baik, tuntun kami dan sertai bahkan berkati kami di hari ini. Biarlah kasih Tuhan membungkus kami dengan cinta-Mu. Biarlah seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami, apapun saja yang kami lakukan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menjaga kami dari segala penyakit, dari segala virus yang merajalela. Dan biarkan Tuhan saja yang tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya ke dalam tangan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini.